Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? وصلنا في فصل في نواقض الوضوء. سنأخذ في درسنا اليوم في نواقض الوضوء. في نواقض الوضوء. نواقض جمع من ناقض. الوضوء ليس الوضوء. الوضوء. في صفحة السادسة فصل في نواقض الوضوء. تفضل رحمدي أنت ستقرأ أولا ثم بين لنا على ترتيب ونحن نرتب من طرف من الزاوية. تفضل lagi. لا تخف يا رمادي. نعم. بأسباب الحدث والذي ينقض أي يبطل الوضوء ستة أشياء أحدها ما خرج من أحد السبيلين أي القبول أي القبول والدبر من متوضئ حي واضح معتادا كان الخارج كبول ووائد أو نادرا كدام وحصى نجسة كهذه الأمثلة أو طاهرا كدود إلى المني الخارج نعم باحتلال من متوضئ ممكن مقعده ممكن من الأرض فلا ينقض والمشكل إنما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. نعم. في نواقض الوضوء سنتحدث في نواقض الوضوء المسمى أيضا بأسباب الحدث. لماذا المقصود هنا ناقض الوضوء يؤدي أو من أسباب الحدث خرج من أحد سبيلين والذي ينقض أي بمعنى يبطل الوضوء ستة أشياء. المكان في بطل الوضوء كم ستة أشياء أحدها يعني كما قرأ أوجي ما خرج من أحد السبيلين. هذا الأول. هذا السبب لماذا نقض الوضوء يعني خرج من أحد السبيلين. ما السبيلين يعني الشارح قال القبول والدبر. القبول في الأمام والدبر في الوراء هكذا. من متوضئ يعني لمن يتوضأ الرجل هو توضأ متوضئ حي واضح معتادا كان الخارج متوضئين حي واضح hidup واضح
mu'tadan yakni orang yang berwudu yang masih hidup yang masih jelas hidup dia. Mu'tadan yakni huwa kal'adah. Ya, yang biasa kan kalau orang hidup kan biasanya kencing, kentut ya kan. Kan al-kharij ka baulin wa ghaitin. Nah, jadi najisnya itu yang keluar dia itu seperti baul, kejamban, ghaid, BAB hakata. Au nadiran, satu yang langka. Au qalil. Misal kadami wa hasa najasan, kahadil amsilah. Mungkin hasa batu kecil. Batu-batu kecil hasa. Hal mungkin dam yakhruj minal dubur wal qubul mungkin ya. Ad-dam yakhruj minal qubul wad dubur mungkin ya. Lakin nadirah idza kharaja hadad dam au madha wal hasa mungkin indahu marad marad. Idza kana rajulun sahih lam yakuna madha lam yakun daman wa hasa. Lakin huna yu'tabar an-najis. Misal rajul kharaja min duburihi wa subul wa madha wa qubulihi dam wa hasa. Hadzani yu'tabarani an-najis an-najis. Lakin hadza amruhuna nadir. Al-haqiqah yakni yakhruj min sabilan al-baul wal gha'it. Hadhihi al-amsilah. Au tahiran kadut. Oh, tahir kadut cacing. Cacing yakhruj minal nadubur idza kharaja hadha dut minad dubur yajib 'alal mutawaddi yarji' al-wudu'. Hadas fa'alta ya rahmadi. Waqa'ta ya rahmadi. Ad-dud huwa yakhruj min duburik. Fahimt? Hada mungkin anta fi sabi ya tatagawwat حينما تتغوط يخرج الدود من دبرك. إذا خرج الدم والحصى والدود نعم هنا تعتبر النجسة لكن هذا أمر يعني نادر. العادة ماذا؟ الغائط والبول هذه العادة. إلا المني الخارج عند الشافعي. المني عند الشافعي لا ينجس. نعم. الآخر نجس. ماذا؟ حنبلي نجس أو بعض الجمهور نجس. أما الشافعي ليس نجس. نعم. لا المني الآدمي ليس الماء الآدمي ليس نجس. لكن في هذا الحديث حديث مذهب الشافعي استدل بحديث عائشة. Karena Rasulullah SAW yakni kharajal mani wa Aisyah fakka harak mengorek-ngorek bekas baju kena najis, kemudian hataka, kemudian Rasul memakai pakaian itu untuk sholat. Di sinilah diambil sama mazhab Syafi'i kalau najis itu kalau mani itu tidak najis. Sekiranya najis pasti Rasul akan menggantinya itu. Ini maksud apanya? Dan bukannya kalau seandainya kan kita ini kan dari najis, itu kan najis. Iya. Satu itu kan kalau kita dari unsur najis itu ke belakangnya najis, itu kita juga najis. Iya seharusnya. Tapi ada hadis yang mengatakan ungkapan bahwasanya al-maul adami laysa najis. Al-ma al-adami. Al-adami. Maksud sperma mani laysa najis.
Anak sama sekali besar. Ketika anak itu lihat anak yang besar anak kali. Berapa? Anak kali lebih besar. Dalam seumur hidup? Hah? Dalam sehari? Dan seminggu itu anak kali. Ketika anak-anak keluar ke kota, satu kali ke jalan, anak kali lebih besar. Nah ke Jamban lah sembilan lah ngompolan tuh. Ketika pergi aku bulan, anak tiap hari minum. Weh, mas sebab? Ya harus ada sebab itu. Ada reaksi kan? Mungkin juga. Apa reaksinya itu? Apa menyebab? Pertama. Ada aksi dan reaksi itu. Bukan itu. Ketika baru itu sudah masuk keluar. Apa? Itu sebentar langsung keluar. Mungkin tem sama. Iya. Allah tuh. Ketika 4 bulan kan, ya kan? Ketika 4 bulan itu kan, jadi yang pertama mimpi besar 5 kali. Lanjut ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terus apa yang temu tanyakan ini? Yang temu tanyakan apa? Hukum antum dulu. Kalau kita besar ketika kita dalam konteks Junub. Iya, kalau keluar apa tak sah antum salat dah. Antum masih berhadas. Oh itu. Wajib mandi antum. Wajib mandi. Iyalah. Itu karena apa satu jadi lupa anak mandi tapi lupa dia masak. Lupa man? Mandi ya. Anak mandi ya tapi lupa anak ini Lupa apa? Bacanya mandi wajib. Oh. Terkadang anak sezuran, ya kan, lupa anak mandi ketika sebelum. Kalau sudah lama itu antum tobat aja dulu. Harus. Satu kali anak lupa anak mandi ketika sebelum. Jadi anak mandi itu pas asar. Betul. Iya. Lupa anak dirinya. Iya. Berarti dulu kalau antum sholatan tuh termasuk bernajis dulu tuh. Berarti anak-anak itu dosa. Padahal anak ketika itu lagi keluar kampus bulan. Jadi lupa anak-anak ketika itu mandi dulu. Allah beralamun antum dulu kejadiannya. Ketika anak sebelum anak kuliah di Zubar. Allah 12 tahun. Mungkin tak. Karena anak keluar 4 bulan itu awal tahun 2016 sebelum puasa. Jadi gimana Ustaz? Apakah anak bodoh atau kesat? Karena anak ketika itu lupa anak ketika mandi lupa dulu. Jadi anak mandi antara mungkin sebelum asar tuh anak besar. Ya. Jadi gimana apakah anak-anak bodoh atau sebelum asar tuh besar? Ya kalau antum masih ingat ya sebaiknya antum karena waktunya sudah jauh ya kan. Ya antum jangan ulangi lagi kalau tahu besok kejadiannya antum langsung segera mandi kan. Iya. Iya. Dia anak kecil itu lupa lupa kecil mungkin ada orang yang lupa. Kalau dalam kopi pernah lupa. Pernah ada ingat kalau nggak tahu kita kalau itu bahasa ada. Sejak dari SMP kan. Udah ingat deh. Dia anak SMP itu nggak boleh. Satu lagi pernah anak SMP dia anak itu pagi anak tapi anak kita imam satu sholat. Dosa besar antum tuh kalau jadi kalau masih berhadas tuh jadi imam tuh
Bahaya tuh, dosanya besar itu. Ya antum tobat ya antum. Kemudian ya antum apalah kesalahan antum dulu jangan diulangi lagi. Iya. Itu ketika anak aku masih sekolah di mana itu. Oh. Kemudian ilal mani al kharij bi ihtilam. Enggak, sudah sampai dapat, Bu. Fi nawaqidil wudu. Fi nawaqidil wudu. Ya. Di sini disebutkan nawaqidul wudu di sini artinya adalah yang membatalkan wudu. Kemudian disebutkan muallif dan pensyarah mengatakan yang membatalkan wudu itu ada 6. Nah, yang sudah kita bahas tadi keluar dari salah satu 2 jalur yaitu kubul dan dubur. Biasanya keluar dari kubul dan dubur itu adalah seperti ghaid dan baul. Tapi ada sesuatu yang langka. Terkadang ada menimpa seseorang, kadang-kadang keluar darah, kadang keluar cacing, kadang keluar batu. Nah, jika keluar 3 perkara ini, maka di mazhab Syafi'i ini disebutkan bahwasanya dia batal wudu. Itu. Jadi keluar darah dari salah satu jalur atau keluar batu atau apa lagi? Cacing. Nah, itu di mazhab Syafi'i itu wudunya batal itu. Fadal. Tidak najis. Iya. Karena keluar dari salah satu. Iya. Iya. Karena sesuatu yang keluar dari 2 jalur dia najis kan, itu kan keluar dari. Nah, tapi secara manusia ini tidak najis dia kan. Di hadis lain mengatakan manusia itu tidak najis itu. Iya, tetap mandi. Iya. Harus mandi dia. Jelas kecil. Jadi kalau kecuali air mani, tanya maksudnya air mani itu maksudnya adalah tidak najis. Nah, misalnya kena di mazhab Syafi'i najis, tapi tetap mandi wajib. Tetap mandi wajib. Kalau yang lain mengatakan dia najis itu kan. Di mazhab Syafi'i mani itu tidak najis. Tapi kalau misalnya maksud di sini adalah kalau keluar ketika ihtilam, mimpi, ketika jima tetap harus wajib mandi. Karena ini janabah ini dia termasuk bagian dari hadas. Yang tidak najis itu adalah misalnya kok mani itu nempel di satu di satu benda. Iya, kalau yang kelelahan itu bukan najis, namanya madhi itu. Iya, dia ada mani, madhi, wadi, hadi. Hadi ini perempuan yang tahu ini. Yang kejadian itu kalau Ali itu ketika Miqdad bin Aswad itu mani itu. Di sana berdasarkan dalil kalau keluar mani harus mandi. Itu kan hadis dari Miqdad bin Aswad. Nah, Ali bin Abi Thalib. Kuntu junuban dulu. Ya, Miqdad bin Aswad minta tolong kepada Miqdad bin Aswad untuk menanyakan perkara ini itu. Ya kan? Iya, cuman zatnya itu mani itu di mazhab Syafi'i tidak najis. Apapun sepakat semuanya kan. Mani itu kalau keluar sebab ihtilam, sebab jima itu pelakunya wajib mandi karena dia terhitung hadas besar. Atau istimna. Itu tahu istimna? Hamadi? Istimna. Anta tankahu bil yad. Nikah dengan tangan. Jadi kita bagaimana kalau perempuan yang ada manja itu sering di luar mandi ini apa namanya kalau perempuan mandi? Kalau misalnya mani itu
Iya, itu namanya hadi. Ini seperti ini. Ada nama al-mani, madhi, kemudian wadi, sama hadi. Kalau mani sebab keluarnya karena jima, mimpi dan istimna. Dan juga dia dengan syahwat. Kemudian dia apa namanya? Lima. Iya. Iya. Jadi apa namanya itu, kalau mani pertama hukumnya wajib mandi. Mani. Sebabnya bisa karena jima, bisa karena ihtilam. Iya, karena ada ihtilam. Kemudian yang ketiga karena istimna, onani. Kemudian ini kan mani, wajib mandi. Mani ini keluar karena sebab pertama adanya syahwat. Iya, karena syahwat. Kemudian pancarannya lebih kuat. Itu mani itu. Kemudian kalau madhi, dia menyerupai mani. Madhi itu menyerupai mani. Salah satu keluarnya adalah dengan syahwat. Misalnya antum rahmadi melihat cewek cantik, kemudian antum berfantasi, keluar dia. Itu nama madhi. Karena madhi itu dia keluar tidak dirasakan, tidak memancar dia. Makanya dalam surat keluarnya kuat dia kan. Iya. Kalau madhi itu dia bisa jadi karena dia takhayul, fantasi dia. Khayali, dia berfantasi si fulan memikirkan cewek-cewek cantik misalnya yang bisa memikirkan birahi itu syahwatnya, tahu-taunya keluar. Cara membersihkannya itu adalah dengan mani. Kalau mani wajib mandi. Kalau madhi ini madhi. Nah, kalau madhi ini cara taharahnya cukup dibersihkan kemaluan, kemudian berwuduk. Nggak perlu mandi. Jadi karena faktor misalnya dia bersyahwat, penyebab syahwatnya mungkin dia berfantasi lah, melihat wanita cantik, antum dimicat mungkin atau antum cecetan sama perempuan rahmadi. Keluar itu nama madhi. Cara apa, Bu? Iya. Kemudian cara membersihkan madhi ini cukup di cipratan air di kemaluan kan. Tapi kalau kena pakaian harus diganti. Ada lebih baik diganti. Iya. Karena lebih bagus diganti. Misalnya kalau kena tuban itu, kolor itu tuban. Ada yang di tempatnya aja dibersihkan ya. Jadi dibersihkan, ada lebih baiknya diganti. Kalau memang darurat, ya terpaksa kita bersihkan di tempatnya itu yang kena. Iya. Kemudian dia tidak perlu mandi. Nah, karena madhi ini keluarnya bukan karena bersembur dia kan, tidak kuat dia. Kadang-kadang keluar aja dia kan. Kemudian ada lagi namanya al-wadi. Al-wadi ini karena kelelahan. Iya. Tapi madhi juga bisa karena kelelahan juga. Tapi al-wadi ini biasanya sering selain kelelahan, cuman kadang-kadang bekas pipis. Iya. Bisa itu. Kemudian al-wadi ini. Iya. Nanti ada lagi Bu namanya beda. Iya. Jadi karena kelelahan atau misalnya dia setelah kencing, kan bekas-bekas kencing kan tahu-tahu setelah kencing keluar lagi kan sedikit. Itu kan nama wadi dia itu. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu namanya hadi. Itu hanya perempuan yang tahu itu. Namanya hadi namanya itu.
Kata orang juga. Itu dia di antara apa aja. Terus kalau keluar keputihan misalnya wanita, gimana itu? Keputihan itu kan dia masuk kepada penyakit dia itu. Cukup dia dibersihkan berwuduk dia kan. Sama kayak misalkan istihadah itu kan. Jadi haji itu perempuan. Iya. Terus bagi orang istihad, itu ada kadang. Dari apanya kan? Ya, sama seperti ini kalau di mazhab Syafi'i ini katanya dia termasuk najis dia. Jadi dia harus berwuduk dia. Batu karang itu maksudnya. Di sini disebutkan akan ada keluar dari 2 jalur. Yang biasanya keluar dari 2 jalur tuh kalau tidak kencing, kalau tidak berak. Kemudian ada perkara yang langka. Di sini disebutkan kalau misalnya keluarnya hasa, batu kecil, kemudian darah, kemudian cacing. Nah, itu di sini dia termasuk najis. Jadi kalau bagi yang mutawaddi dia harus mengulang wuduknya. Iya, harus ulang wuduknya di mazhab Syafi'i. Iya. Pokoknya intinya seperti itu. Pokok apa aja yang keluar dari salah satu dari lubang, baik itu dia adah biasa, kencing atau berak, kemudian yang nadir, nah, maka dia nanti terhitung najis. Itu dia. Itu yang dipermasalahkan kan kopi luwak itu. Iya. Kemudian di sini illal mani al kharij bi ihtilam, kecuali mani itu yang keluar dari ketika mimpi dari mutawaddi mungkini maqadahu, yang mungkin di tempatnya minal ardi, yaitu di tanah itu. Fala yanqudu wa mushkil inama yantaqidu wudu'uhu bil kharij min farjihi jami'an katanya. Jadi maka tidaklah dia batal katanya. Tapi mutawaddi ini dia harus mandi dia itu. Kalau keluar mandi dia kan. Jadi kalau tidak mandi berarti sholatnya tidak sah. Iya, kecuali dia lupa. Kalau dia teringat waktunya masih dekat, dia harus mengulang dia. Terus kalau orang lagi berpuasa itu boleh dia mandinya setelah habis waktu imsak? Boleh. Boleh ya. Ya, yang penting dia mandinya itu untuk salat subuhnya, bukan membatalkan puasanya. Misalnya si fulan semalam dia berjima dengan istrinya, kemudian makan sahur, niat makan sahur. Kemudian datang waktu salat dia mandi. Mandinya bukan karena Ramadan, bukan puasa tadi, karena mandi mau salat subuh, karena dia masih berhadas. Nah, bahkan seseorang di siang hari di bulan Ramadan, kalau sekiranya dia keluar mandinya, lihat dulu. Kalau kena ihtilam tidak membatalkan puasa. Tapi kalau jima, istimna baru batal itu kan, batal puasanya. Dia harus kena kafarat dia itu kan, mengqadha dia itu. Tapi kalau sekedar ihtilam saja, kan ihtilam itu kan bukan kehendak kita. Berbeda dengan jima dan istimna. Memang kita yang melakukan iradat keinginan. Nah, itu dia. Nah. Ini Iman belajar tidak? Tahu belajar sekarang Iman? Tidak, ini dalam. Tidak dalam. Wasani, tafadhal Rahmadi. Wasani. An-naumu. Nam an-naumu ala ghairi ayha mutamakkin. Ayhati mutamakkin.
Tafadhal. Ba'd nasakh. Manuskrip sebagian manuskrip matan ziyadatun min al-ardi bi maq'adihi wal ardi laysat bi qaidin wa kharaja bil mutamakkini malau nama qa'ilan ghairu mungkin ghaira mutamakkinin au nama iman au mala qafahi walau mutamakinan. Nah, yang kedua adalah penyebab pembatal wudhu di sini adalah tidur bukan bentuk yang memungkinkan katanya. Nah, ini bisa dapat membatalkan wudhu. Fi ba'di naskhil matani, pada sebagian manuskrip matan tambahannya minal ardi maq'adihi, yaitu berupa dia di tempat duduknya aja. Kecuali wal ardu lasat biqaidin, dan bumi itu tanah itu yang tepat di sini bukan dia mengikat. Wa kharaja bil mutamakkin ma law nama qa'idan ghair mutamakkin, misalnya dia tidur sambil duduk seperti ini kan. Nah. Kemudian au berdiri tidur sambil berdiri. Au ala qafah, mana qafah? Nih, qafah belakang. Dia berdiri gini sadar di apa? Nah, tidur sambil berdiri. Iya, kan ada orang tidur sambil berdiri itu. Iya, yang Ada yang duduk tidur ini kan. Nah, di sini walau mutamakkinan, meskipun dia memungkinkan untuk tidur. Iya. Terluduk dia. Nggak apa-apa. Dia sebenarnya mahal khilaf itu. Ada yang bilang lagi mengkuyut, mengikatnya. Misalnya kalau tidurnya itu amik, terlalu dalam, nggak ingat lagi sama orang, itu baru sepakat batal wudhu dia kan. Ya kalau kan dia tidur kan, yang tidur amik kan, tidurnya dalam benar dia. Nah, itu baru batal wudhu. Tapi kalau tidur salah sayang, nah itu ada yang bagian mengatakan tidak batal itu. Terus ada lagi yang tidur seperti ini, dia duduk seperti ini. Duduk seperti ini kan, dia duduk selah, duduklah atau duduk seperti ini dia. Itu dia dilihat dulu. Kalau dia amik terlalu dalam, dia enggak kenal lagi sama orang. Tidak kenal sama orang benar. Iya, tapi kalau dia duduk tapi masih ada mau lalu ayam ya. Nah, itu kan di sebagian para ulama itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidak amik dia kan. Tapi kalau misalnya ya Kak.
Memang kita selama itu sadar lagi. Ya, kalau bisa terlalu dalam dia tidak ingat apa orang kan. Atau bisa batal wudhu, batal salat. Karena contoh ketika terawih, dia punya sholat ketika ketika itu sholat satu tiga itu kan di orang hari kan itu terberatnya. Tapi untungnya suami tewas jadi anak masih bisa. Iya. Dia ada macam-macam, kayak Rasul kan pernah tidur antara azan dan iqamat itu kan, di subuh seperti ini kan. Itu kan akhirnya Rasul berdiri lagi, itu tidak batal wudu itu. Sebab ulama itu Ustaz. Hah? Kita memang ya kayak gitu tadi itu sebab ulama kata batal wudu. Kalau misalnya amik dia tidurnya yastaghriq an-naum, dia nggak sadar, udah hilang dia itu. Itu dia batal wudu sama salat. Iya, nggak ada lagi. Enggak. Tapi kalau dia masih apa kan? Kalau masih dia ngerasa ngeraba-raba masih apa kan? Ngawang-ngawang lah tidurnya itu kan. Kalau berjamaah begini. Ya kalau dia tadi amik tadi tidurnya mendalam, nggak sadar lagi dia itu yang bisa mendatangkan wudunya dan sholatnya itu. Jadi diulang lagi walaupun kita sholatnya berjamaah. Iya, ulang lagi, jadi sholat sendiri kita. Iya, karena kan kita nggak tahu kan, apakah kita sedang tidur nyenyak itu, kadang-kadang kita nggak tahu kan, tuh kalau iya, kalau terlelap tuh dia memang batal ya. Iya, berbeda dengan orang misalnya kan. Iya. Kayak orang khutbah Jumat kan. Kalau orang khutbah Jumat itu kan tidurnya tidur ayam gitu kan. Betul itu. Nah, kedua, ketika di emperan, kan anak usul-usulan, berarti di sini adalah aiha an-naum, cara tidur. Ada cara tidur itu yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan itu. Kadang kan dalam sholat tarawih kan ada orang yang ketiduran seperti ini kan. Itu kan ada sebagian mengatakan tidak membatalkan wudunya atau sholatnya itu. Yang jadi sini kan kalau sudah tidurnya terlelap, sudah dibangunin sama orang, nggak mau dia kan. Itu baru pas khutbah Jumat kan kayak ini tuh. Habis selesai lah aqimus shalah kita khatib kan, payah di jagoan. Barala lamu di kana. Itu harus ulang wudu. Kalau berbaring ini bentuknya ada kan Rasul pernah berbaring seperti ini. Iya, antara azan dan iqamah itu Rasul kan. Iya. Itu boleh itu. Iya. Iya. Bahkan ada yang kayak sahabat itu kan ada tidur antara Isya, Maghrib dan Isya itu kan. Kayak semacam antara tidur nyenyak antara tidak lah kan. Tapi tetap setelah itu dia langsung lanjut salat. Iya, ada juga tuh yang aiha itu dari bentuknya. Jadi dia itu namanya maq'adu minal ard, tempatnya di bukan bumi, di tanah seperti ini kan. Banyak ada seperti ini kan. Ada yang sambil berdiri apa ada itu. Banyak dia apanya itu. Berarti yang kedua adalah tidur bisa membatalkan wudu. Tapi di sini ada beberapa syaratnya itu. Ala ghairi aiha mutamakkin. Bukanlah selain bentuk yang memungkinkan. Di sini kadang seperti dia duduk, kalau enggak terlalu lapar pasti tidak membatalkan wudu. Kadang kalau berdiri karena tidak membatalkan wudu itu. Kemudian wasalis, tafadhal Bu. Tafadhali. Wasalis zawalul aqli. Ayu al-ghalabah al-ghalabati
Bisakarin. Bisakarin au maradin Hmm. au jununin au ama'in au ghairi dzalik. Wa rabi'u. Nah, tunggu. Jadi yang ketiga adalah zawal akal, hilang akal. Apa maksud hilang akalnya di sini? Pertama mabuk, atau dia sakit, atau dia tidak sadar, pingsan, atau dia tiba-tiba gila. Nah, itu yang dimaksud dengan zawalul akal, kehilang akalnya itu. Jadi hilang akal itu bisa karena mabuk, bisa karena sakit, karena pingsan atau gila dia itu. Ghalabah mengalahkan. Nah, warabi' lamsul rajuli atau lamasa ar-rajulu al-mar'ata al-ajnabiyah al-ajnabiyata ghairul mahram ghairul mahrami walau maitatan wal muradu birrajuli wal mar'ati zakari wa unsa. Wal amra birrajuli wal mar'a zakarin wa unsa. Balagha hadda syahwati arfan. Ada diketahui. Nikaha li ajali nasab radha'in musaharatin au musaharatin wa qawlihi min ghairi haidin yakhruju ma law kana hunaka haidun fala naqda hina idzin. Jadi di sini kata muallif yaitu seorang lelaki menyentuh wanita asing. Lalu dijelaskan sama pensyarih Al-Imam Asy-Syaikh Al-Maghazi mengatakan ghairu al-mahram itu. Maksudnya wanita asing itu adalah bukan mahram. Yang asing. Walau maitatan, dan sekiranya itu sudah meninggal, ya kan? Wal murad birrajul wal mar'ati, yang maksud dengan laki-laki dan perempuan itu adalah kategorinya zakar dan untha, jenisnya zakar dan untha. Kalau mereka ini bukan mahram, maka dia batal wuduknya. Jadi mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab lain dia ada yang mengatakan dengan syahwat, ada mengatakan Imam Abu Hanifah itu yang lebih unik mazhab beliau, pendapat beliau itu tidak batal syahwat tanpa syahwat, karena dimaksud dalam surah An-Nisa itu lamastumun nisa itu jima' tanya. Nah, itu Hanafi itu. Kalau Hambali itu dia dikatakan kalau dia tidak bersyahwat, nah, dia tidak batal itu kan. Iya, kalau Maliki dia enggak batal dia. Ya, baik syahwat pun tidak bersyahwat. Karena makna lamastumun nisa itu artinya jima, bukan lamas bersentuhan secara hakiki itu kan. Berarti Imam Abu Hanifah memahami ayat tersebut dalam surah An-Nisa itu lamastumun nisa itu beliau
sarful makna kan, memiliki makna kepada majas itu. Hah? Itu adalah mastumun nisa itu. Itu yang menjadikan penyebab di antara khilaf para ulama itu. Ada yang mengatakan lamas di situ bermakna jima, ada yang mengatakan bermakna bersentuhan. Kemudian dari ayat ini didukung dalil-dalilnya oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kalau dia tidak bersyahwat, dia tidak batal. Tapi kalau dia bersyahwat batal itu. Ya, ditafsil, kalau di Maliki itu ditafsil itu, dirinci itu. Kalau Imam Hambali, Dia asalkan tidak bersyahwat aja dia. Makanya kalau di Makkah itu, kita haji dan umrah itu tidak bisa kita menerapkan mazhab Syafi'i. Burdu terus. Imam Malik ya, pendapatnya. Apa, Bu? Imam Maliki, Imam Hambali sama. Hampir bersama dia. Cuman Maliki ditafsil sama dia. Kemudian sebagaimana dikatakan wal murad bil mahram, yang disebut dengan mahram itu siapa saja. Definisi mahram itu adalah man harrama nikah, diharamkan untuk menikahkannya atau menikahinya. Siapa saja? Yang pertama adalah sisi nasab, adik kakak kan, itu nggak boleh. Rodoa itu susuan. Musaharah ini bisa karena sebab pernikahan itu. Mertua nggak boleh dinikahi. Ada ipar tidak boleh dinikahi kecuali kalau sudah cerai. Boleh ada ipar dinikahi. Anak tiri, Anak tiri bukan siapa-siapa kita itu kan? anak tiri kalau ibunya sudah dipergauli, Kalau sudah digauli, maksudnya janda bawa anak. Kalau anak tiru kan anak angkat ya. Kalau anak angkat baru apa? Kalau anak tiri syaratnya kalau sudah dukhul deh. Iya, nggak boleh dia di. Iya, nggak boleh. Maksudnya si bapak bawa anak, si ibu bawa anak. Jadi kalau sudah dukhul dia, atau dukhul makna dukhul Rahmadi? termasuk hubungan itu antara anak ini dengan anak. Apa, Bu? Hubungan antara anak sudah bapak dengan anak itu. Bukan sama-sama sudah anak, Iya. mereka punya anak gitu ya. Iya. Jadi mereka sudah hubungan suami istri. Jadi hubungan antara anak dengan anak ini gimana? Kalau bagaimana, Bu? Misalnya? Kalau sudah dukhul dia sudah jadi apa kan nggak boleh dinikah. Antara anak mereka ini, anak mereka ini yang berbeda. Kalau di dalam apa dia boleh nikah dia itu. Boleh dia. Boleh, berarti itu tidak Yang bapak sama anaknya itu. Enggak. Dia. anak sama anak. Maka dia boleh menikah dia. Jadi anak sama anak Ya karena beda bapak beda ibu dia bukan apa kan. Tapi kalau bapaknya yang jadi apanya kan? Itu. pendapat itu para imam-imam yang Iya. Anak biologis adalah apa? anak sambung lah. Iya, anak sambung bahasa kita itu. Tapi kalau anak angkat boleh dinikahi. Anak angkat boleh dinikahi. Seperti kan Abu Darda dan Ummu Darda kan. Dari kecil dirawat, nikahin. Seperti itu dia. Iya, itu nama musaraha. Musaraha itu kan disebabkan karena pernikahan. Mertua tidak boleh dinikahi, ya kan? Kalau sepupu boleh. Diadat nggak boleh. Iya. Memang ada tuh dari murid mazhab ini yang bahas, termasuk mazhab ini juga bahas Iya. masalah bukan sepupu itu memang menjelaskannya. Iya. Tidak boleh karena Kan beda, nggak ada nasab dia. hubungan terlalu dekat, nasab terlalu dekat, dampaknya itu ada gitu. Kadang-kadang kurang terhadap psikis kita gitu. Dalam
Karena kalau kita kemudian juga tidak membuat pergaulan keluarga. Lu orang menang tak? Orang Iya. menang kita dia buat. Tapi kalau dalam syariat dia boleh dia. Dalam Islam boleh dia. Itu adat itu. Gimana terjadi perpisahan CRD? Kau mak sama pak suka. Sampai jam berapa saya? Talak saya. Nastarih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.